Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 2, subtema 2, masih di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita langsung saja ya ke pembelajarannya. Apakah kalian masih ingat tugas wawancara orang tua pada pembelajaran pertama di pertemuan sebelumnya? Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Jadi, dari informasi itu kalian bisa menulis tentang perkembangan kalian dari saat kalian masih bayi hingga sekarang. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar informasi tentang perkembangan kalian? Apakah kalian juga mendapatkan informasi sejak kapan kalian mulai bisa merangkak dan berjalan? Sejak usia berapa tahun kalian bisa merangkak dan berjalan? Semua informasi tersebut bisa kalian dapatkan dari orang tua kalian. Tugas kalian sekarang adalah menulis cerita masa kecil kalian sesuai informasi yang didapatkan di buku kalian. Seperti contoh cerita di gambar ini. Nah, anak-anak semua, perhatikan gambar ini ya. Ada perlombaan merangkak. Ayo berlomba adu kecepatan berjalan merangkak, berjalan cepat dan lari dengan teman-temanmu. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. Nah, nanti kalian bisa praktekkan ya dengan teman-teman kalian. Yang pertama, buatlah garis lintas dan beri garis start dan finish terlebih dahulu. Yang kedua, berbalislah di belakang garis start, bersiaplah merangkak mulai dari garis start. Dan yang ketiga, setelah diberi aba-aba oleh ustazah atau orang tua kalian, merangkaklah 5 langkah, kemudian lanjutkan dengan berjalan hingga garis finish. Setelah kalian sampai di garis finish, kembalilah ke garis start dengan berlari. Siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang memenangkan permainan tersebut? Terimalah kemenangan temanmu dengan lapang dada. Karena anak yang memenangkan permainan itu mungkin saja memiliki kekuatan tangan dan kaki serta kecepatan yang lebih juga loh. Hal ini dikarenakan setiap anak memiliki pertumbuhan baik tinggi maupun berat serta perkembangan yang berbeda. Perubahan tinggi badan dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh perubahan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Contohnya, faktor tinggi dan besar badan. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda, termasuk anak kembar pun pasti ada yang berbeda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus menghormati dan menghargai perbedaan. Jadi, walaupun kita dan teman-teman berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai. Perhatikan gambar berikut ini. Kalian melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, sedangkan kalian memiliki tubuh yang tinggi dari teman kalian. Sikap apa yang harus kalian lakukan? Ya, mengambilkan benda itu. Perhatikan gambar selanjutnya. Kalian melihat temanmu kesulitan membawa barang bawaannya. Bisa saja itu gurumu atau orang tuamu yang habis belanja dari pasar membawa barang bawaannya yang banyak. Sikap apa yang harus kalian lakukan?
Ya, kalian bisa membantu membawakan barang bawaannya. Lalu, ada lagi gambar seperti ini. Temanmu kesulitan mengikuti gerakan tari. Apakah kalian akan mengejeknya atau menertawakannya, bahkan menyalahkannya? Jangan ya anak-anakku, karena bisa menyakiti hatinya. Terus sikap baik yang harus kalian lakukan apa? Sikap kalian, kita harus membantu mengajari dan melatihnya pelan-pelan sampai bisa ya. Sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Kalian masih ingat ya, kalau lambang sila kedua yaitu lambangnya rantai emas yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sebelumnya kita sudah belajar pengamalan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tentang bagaimana kita harus beribadah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, menghargai sesama teman yang berbeda agama. Itu adalah pengamalan sila pertama. Sekarang kita belajar pengamalan sila kedua dengan belajar membantu sesama. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai emas. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, demikian anak-anakku pembelajaran kedua subtema 2 tema 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan semoga pandemi COVID segera selesai sehingga kita bisa bertatap muka seperti dahulu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.